الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat pada pembahasan yang lalu tentang adanya penghambaan dari orang yang diikuti kepada yang mengikuti, demikian pula yang mengikuti kepada yang diikuti. Kemudian beliau memberikan ilmu yang lebih luas bahwa perkara-perkara yang hati tunduk dan terhambakan kepadanya itu ada dua jenis. Yang pertama, ingat? Antum hadir? Iya. Apa ya? Sama. Jadi sesuatu yang memang diperlukan. Kayak seperti ini. Contohnya makanan, minuman, pakaian yang kita perlukan dalam batas yang kita perlukan. Maka gimana sikap terhadap perkara ini? Antum, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Kan ini sudah pertanyaan. Pertanyaan pertama, perkara-perkara yang hati terhambakan padanya ada dua hal. Yang pertama, perkara yang diperlukan oleh hamba, makanan sesuai dengan batasnya yang diperlukan, minuman, pokoknya dalam batas yang diperlukan. Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap perkara ini? Bagaimana hati, bagaimana harapan, tuntutan, dan seterusnya. Sandi. Batas keperluan. Terus tuntutan kemana? Kita harapkan hanya kepada Allah. Raghbah, tuntutan kita, cintaan kita dalam mendapatkan perkara ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus lebih jauh, sikap kita terhadap perkara ini seperti
tikar yang diduduki. Kita perlu duduk? Kita duduk tanpa ada penghambaan kepadanya. Sekedar kita gunakan, tanpa ada ketergantungan hati kepadanya. Ini dalam perkara yang diperlukan. Sebab kapan dalam perkara yang diperlukan ini, nilai penghambaan, ketergantungan kepadanya, maka akan menjadi apa? Manusia yang halu'a. Manusia yang halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Yang baik-baik Allah takdirkan kepadanya. Kalau yang jelek-jelek Allah takdirkan kepadanya, dia keluh kesah. Sebab apa? Hatinya sudah terikat kepadanya. Dan kalau Allah takdirkan yang baik-baik, dia manu'a, tidak mau memberi. Ini manusia yang halu'a. Dalam dua keadaan celaka. Dapat rezeki, tidak dapat rezeki, celaka. Hal yang kedua, perkara yang tidak diperlukan oleh hamba. Kita tidak perlu terhadap perkara itu. Kalaupun diperlukan keperluan yang sekedar, keperluan apa istilahnya? Sekunder. Bukan primer. Primer itu yang pertama itu. Sekedar keperluan sekunder atau di atasnya itu. Sesuatu yang tidak terlalu diperlukan. Maka yang ini, hati betul-betul tidak boleh ada ketergantungan padanya. Kapan ada ketergantungan padanya, maka pasti akan jadi hambanya. Kadang-kadang ada penyandaran kepadanya. Yang berada dalam kondisi inilah orang yang paling pantas, yang didoakan celaka oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdud Dinar. Yang sering kita ungkap dalam pembahasan. Kata beliau, kalau sudah seperti ini sikap kita, maka inilah hamba yang sebenarnya. Hamba yang ridhonya apa yang Allah ridhoi, bencinya apa yang Allah benci. Dia mencintai apa yang Allah cintai, apa yang Rasulnya cintai. Dia membenci apa yang Allah benci, apa yang Rasulnya benci. Kemudian kita telah sebutkan hadis, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man alillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Dan hadis yang terakhir, awthaqu ural iman. Tali iman yang terkuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga, ini kita membaca masih sehubungan dengan ini. Kata beliau, wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da id anqadahu Allah min, yakrahu an yulqa fin nar. هذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة المحبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Kata beliau rahimahullah ta'ala,
Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka dia akan menjumpai halawatal iman, manisnya iman. Wajadah, iya, wajadah halawatal iman. Ini wajib. Ini istilah yang banyak dibesar-besarkan oleh orang-orang tarekat sufi. Wajib, sesuatu yang dijumpai. Biasa ada yang ditanya, kamu sudah dapat? Ini dia ini, dapat ini, wajib. Sesuatu yang dijumpai, yang didapat. Sudah rasakan, kamu sudah tembus. Pertanyaan itu, kalau wajib, istilah wajib ini ada haditsnya. Iya. Wajib ini ada haditsnya. Yang tidak akan pernah ada yang wajib kecuali harus terpenuhi 3 ini. Iya. Harus nanti terpenuhi 3 ini baru dia sampai ke dalam wajib. Jenjang dapat sudah itu. Iya. Apa yang dia dapat? Halawatal iman, manisnya iman. Dia akan rasakan manisnya iman. Sudah lewat hadis yang lalu, zaqa. Ada hadis Nabi? Iya. Dalam konteks ini pula, Nabi mengatakan zaqa ta'mal iman. Zaqa, zauq, dari kata zauq, rasa. Iya. Dia rasa, dia cicipi. Ta'mal iman. Iya, makanan iman. Ini juga istilah. Iya. Kalau itu tadi wajib. Ini istilah zauq. Zauq, rasa. Itu istilah ada dalam hadis Nabi SAW. Iya. Dan Nabi SAW yang berikan aturan. Iya. Tetapi banyak orang yang mengambil istilah ini dan tidak menempatkan pada tempatnya sebab membuat aturan sesuai dengan perasaan. Apa yang dirasa sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan perasaannya, bukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang dijumpai adalah permainan-permainan perasaan yang merupakan wahyu-wahyu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Salatum man kunna fi. Kata beliau ada 3. Siapa yang 3 ini ada padanya, wajada halawatal iman, dia akan menjumpai wajid halawatal iman, halawah, manis, kelezatan iman. Apa 3 itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka yang Allah dan Rasulnya ahabba, yang paling dia cintai, ilaihi kepadanya, mimma siwahuma, selain dari keduanya. Ini yang pertama. Kedua, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mereka yang mencintai seseorang, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah. Bukan karena gaji, bukan karena proyek, bukan karena dikasih uang, bukan karena dibantu, bukan karena ini, bukan karena itu, tetapi semata-mata karena Allah. Yang ketiga, wa man kana yakrahu. Sifat yang ketiga, sifat pertama dan sifat kedua cinta semuanya. Sifat yang kedua lawannya cinta. Sifat yang ketiga, mereka yang membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dilempar dalam neraka. Kalau belum bisa sebagaimana itu, maka jangan pernah mengharap, jangan pernah menganggap yang dia rasa itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tipuan itu. Tipuan. Sekali lagi, tipuan perdayaan syaitan. Ketiga ini,
Siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan wajada halawatal iman. Nabi syaratkan tiga-tiganya harus ada. Kunna fihi, siapa yang tiga ini ada padanya, ini syarat. Man, siapapun yang tiga ini ada padanya, wajada, barulah ada jawaban. Dia akan jumpai halawatal iman. Kalau tidak, maka tidak. Pembahasan keberagamaan tingkat tinggi. Ayat yang pertama, mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka Allah dan Rasulnya adalah yang paling mereka cintai. Yang pertama ini ada uraiannya. Uraiannya, asal cintanya adalah kepada Allah. Ini cinta ibadah yang merupakan asal pembahasan kita. Cinta ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Cinta ibadah ini, cinta murni kepada Allah melahirkan apa? Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Yang paling harus dicintai karena Allah adalah orang yang paling Allah cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini langsung diungkap. Yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cintanya terhadap siapapun juga. Siapa yang cintanya kepada Rasulullah sallam mengalahkan cintanya terhadap semua makhluk. Maka itu artinya dia sudah memiliki syarat yang pertama. Dan ukuran cinta tiap-tiap orang bisa mendeteksinya. Tiap-tiap orang bisa mendeteksinya. Sekali ukurannya di sini. Uraian yang pertama ini luar biasa banyaknya. Di antaranya apa? Dia lebih cinta baca Al-Quran daripada bacaan lain. Dia lebih cinta hadis-hadis Rasulullah, hadis yang benar dari Nabi, daripada bacaan-bacaan lain. Saya kecintaannya kepada dia lebih cinta Allah, lebih cinta Rasulnya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada. Angan-angan. Walaupun dia rasakan, enaknya itu berzikir begini sambil goyang-goyang. Enaknya itu begini melakukan kegiatan ini. Enaknya terasa di hati. Terus dia mengatakan dia sudah rasakan halawatul iman. Tipuan itu. Sebab ini syaratnya Nabi. Wajib di sini dia. Selain itu bukan wajib. Perasaan. Kalau sekedar perasaan, orang-orang di gereja menangis. Tobat juga, banyak orang tobat di gereja. Peminum tobat masuk ke gereja. Setelah disadarkan oleh pendeta dengan nasihat yang mendalam, tobat dia. Tobat, betul-betul tobat, menangis, minta tobat kepada pendeta. Ini dialami. Pelacur, peminum, tobat, masuk gereja. Terus setelah itu, dengan tobatnya sudah dianggap benar sudah. Yang menyadarkannya dianggap sudah hebat sudah. Kemudian perasaannya ketika bertobat, itulah keimanan. Jemaah. Terus dia semakin celaka. Sebab apa? Sebelumnya apa? Dia tinggalkan gereja kan? Hanya sekedar bergeliman di atas maksiat. Tapi selanjutnya masuk menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menangis juga. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai selain dari keduanya. Ini ukuran pertama jemaah. Dalam dan sangat luas. Dalam dan sangat luas.
Lihat. Cinta kepada Allah mustahil kalau seseorang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Cinta kepada Allah tidak akan pernah terwujud kalau dia sendiri belum mampu menyatakan La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah asal tertanamnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang benar dengan ilmu yang di dalamnya terkandung penetapan dan penolakan, menetapkan bahawa berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah tidak berhak untuk disembah siapapun, apapun, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mereka yang mencintai seseorang, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Perhatikan. Ini sekarang cinta karena Allah. Cinta yang benar kepada Allah melahirkan cinta karena Allah. Lihat, cinta karena Allah, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cintai kecuali karena Allah. Perhatikan kalimat itu. La yuhibbuhu, menolak. Tidak ada sama sekali cintanya sama orang itu illa kecuali. Kecuali ini. Sampai dia cinta. Lillah, karena Allah. Bukan hal-hal lain. La yuhibbuhu illa lillah. Apa dia cintai orang itu? Dia melihat orang itu berada di atas apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya perintahkan. Allah cintai orang seperti itu. Dia pun cintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mencintai. Kenapa dia mencintai para sahabat? Sebab Allah mencintai para sahabat. Dia mencintainya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dia mencintai para ulama? Warasatul anbiya, para pewaris Nabi alaihi salatu wassalam, semata karena Allah Subhanahu wa taala mencintai. Kenapa dicintai orang yang melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan itu? Semata karena Allah Subhanahu wa taala mencintai. Ini bergandengan dengan benci karena Allah, sifat yang ketiga. Benci karena Allah. Sifat yang ketiga, dia benci karena Allah. Dan ukuran bencinya, benci terhadap kekafiran. Setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia, dilempar ke dalam api. Ayo. Bagaimana orang dilempar ke dalam api? Kalau ada orang diikat, kemudian di bawah, mau dilempar ke dalam api. Mungkin karena meronta itu lepas ikatannya itu. Benci. Dilempar ke dalam api. Siapa yang benci terhadap kekafiran seperti bencinya itu, baru memiliki syarat yang ketiga itu. Tapi kalau lebih hebat bencinya, berarti lebih sempurna lagi. Ini kan ukuran apa? Dia rasakan manisnya iman. Paham ya? Dia rasakan manisnya iman. Bukan ukuran bahwa ini yang paling sempurna. Bukan ukuran ini yang paling sempurna. Ini ukuran siapa yang punya tiga ini, dia akan wajadah manisnya iman, halawatul iman. Itu ukuran. Kalau dia mampu membenci kekafiran, setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dilempar ke dalam api, baru dia memiliki sifat yang ketiga. Ini yang ketiga ini ukuran lebih jelas lagi. Kebencian tidak bisa dikelabui. Kebencian itu tidak bisa dikelabui atau sulit. Tapi perasaan cinta, perasaan cinta kepada Allah, syaitan bisa permainkan. Tapi kebencian kepada kekafiran,
Ini jamaah lebih nampak. Walaupun tetap ada pengelabuan syaitan. Iya. Bentuk apa misalnya pengelabuannya? Syaitan mengarahkan bencinya kepada sesuatu yang bukan kekafiran karena dongoknya dia. Tidak belajar agama. Dia menganggap itu kekafiran sementara perkara itu bukan kekafiran. Akhirnya bencinya ke situ. Dia menganggap perkara itu kekafiran sementara bukan kekafiran. Kebenciannya diarahkan ke situ. Apalagi kalau sampai perkara itu justru kebenaran, keimanan. Berarti terbalik sudah, syaitan balik sudah. Iya. Yarji'a fil kufr. Dia benci betul terhadap kekafiran. Untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dimasukkan ke dalam api. Ini apa? Keharusan dari cinta kepada Allah. Mengharuskan apa? Cinta karena Allah. Yang kedua mengharuskan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi upayakan mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Bukan perasaan yang menjadi ukuran. Kecuali dengan ilmu. Bukan hamiyah yang menjadi ukuran. Iya. Hamiyah semangat harga diri. Iya. Bukan itu yang menjadi ukuran. Tetapi ilmu. Kita punya ilmu bahwa perbuatan itu Allah cintai. Orang itu Allah cintai. Kita pun mencintainya karena Allah. Kita punya ilmu bahwa perbuatan itu Allah benci. Orang yang semacam itu Allah benci. Kita pun membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kalau yang seperti ini harus tegas, tidak ada penawaran. Yang seperti ini harus tegas, tidak ada penawaran. Hati-hati, tegas dalam perkara yang belum ada ilmu. Hanya perasaan. Keras dalam perkara yang belum ada ilmu. Hanya terdorong karena harga diri yang disinggung. Ini apa? Pembela harga diri, bukan pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini 3 syarat wajib yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Al-wajib adalah apa? Kondisi hamba mampu merasakan manisnya iman. Dan dengan 3 sifat. Allah yang paling dia cintai dari segalanya. Rasulnya yang paling dia cintai dari selain Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, dia tidak mencintai siapapun juga kecuali hanya karena Allah. Sifat yang ketiga, dia membenci kepada kekafiran. Kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya, dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api. Kalau dia mampu lebih, maka akan lebih sempurna manisnya iman. Kalau dia mampu lebih, maka akan lebih sempurna manisnya iman. Jelas ini? Baik. Inilah kata beliau, orang yang bersesuaian dengan Tuhannya pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Masya Allah. Sejalan dengan bersesuaian dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala pada 2 hal. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ini sifat hamba. Betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya. Dan sehingga dia mencintai makhluk hanya karena Allah, bukan karena maksud yang lain. Sehingga ini pun akan menjadi kesempurnaan cintanya kepada Allah. Perhatikan.
Di sini beliau mengatakan bahwa hal yang kedua itu, mencintai seseorang dia tidak cintai karena Allah, kecuali hanya karena Allah, itu adalah bentuk kesempurnaan cinta kepada Allah. Sebab mencintai yang dicintai oleh yang kita cintai, perhatikan kalimatnya, mencintai yang dicintai oleh yang kita cintai merupakan kesempurnaan cinta terhadap yang kita cintai. Bisa dipahami? Langsung contohkan. Jika seseorang mencintai nabi-nabi Allah, mencintai wali-wali Allah, karena mereka tegak di atas apa yang Allah cintai, bukan karena yang lain, maka sungguh dia telah mencintai mereka karena Allah. Itu mencintai karena Allah. Kenapa kita cinta Nabi? Karena mereka adalah orang-orang yang tegak di atas apa yang Allah cintai. Allah akui kemuliaan mereka. Allah cintai mereka. Kita pun cintainya. Oke, kalau di sini terarah orang dalam mencintai. Cinta Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa dicintai Nabi Muhammad SAW? Karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah mencintai Nabi Muhammad? Kenapa Allah mencintai Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad sempurna dan paling sempurna di atas apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai. Ini. Karena Nabi Muhammad sangat sempurna menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Orang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara ini. Hanya pokoknya cintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun caranya kamu ungkapkan cinta. Coba dia tahu. Coba dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dicintai oleh Allah karena apa? Karena tegak di atas apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka apa? Akan terarah cintanya. Kalau saya cinta benar, kalau saya jujur mencintai Nabi Muhammad, pasti saya ikuti. Pasti saya akan usahakan apa yang dengannya Nabi Muhammad dicintai. Apa yang dengannya Nabi Muhammad SAW dicintai. Ini diantara banyak orang yang tertipu. Di antara ulama besar menyebutkan di antara sebab tertutupnya seseorang dari hidayah adalah ini. Tertipu dengan apa? Tertipu karena dia sama-sama dengan orang berilmu. Oh, saya sudah sama dengan syekh itu, saya sudah salami. Saya sudah pernah tidur sama dia. Saya sudah pernah begini. Orang soleh. Bangga dengan sekedar itunya. Tidak tahu bahwa orang soleh itu Allah muliakan karena kesolehannya. Kalau dia tahu karena kesolehannya, maka apa? Yang dia cari ketika mendekati orang soleh adalah kesolehannya itu. Kesolehannya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai para nabi, wali-wali Allah? Karena, kata Syekh, karena mereka tegak melakukan apa yang Allah cintai. Bukan karena yang lainnya. Maka sungguh dia telah mencintai para nabi, para wali Allah karena Allah. Ini mencintai para nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikan pula orang-orang soleh karena kesolehan mereka, para ulama karena keilmuan mereka. Sebab kesolehan dan ilmu itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bukan karena apa? Baraka'na. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Lanjutan ayatnya. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah telah berfirman, maka Allah akan mendatangkan kaum
Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada generasi yang pertama. Mereka tidak tegak di atas agama. Maka Allah katakan apa? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum. Lihat bagaimana kaum, sifatnya kaum ini. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Dan mereka pun mencintai Allah. Lihat bagaimana perwujudan cintanya. Adillatin alal mu'minin. Mereka rendah terhadap orang-orang yang beriman. Ini apa? Cinta karena Allah mencintai orang yang Allah cintai. A'izzatin alal kafirin. Perkasa, tegar, tinggi di hadapan orang-orang kafir. Ini apa? Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yujahiduna fi sabilillah. Mereka bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat cinta. Ini alamat cinta. Sesuatu ketika cinta kepada sesuatu, maka pasti akan hebat. Usahanya mengejar sesuatu itu. Kalau tidak, maka lemah cintanya. Itu pasti itu. Makanya Allah sebutkan sifat ini. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wala yakhafuna laumata lain. Mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Mereka hanya di atas, di bawah pandangan, pendengaran, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertawakal, berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Atau sebelum ayat ini, perhatikan ayat yang baru kita baca. Pada ayat itu jelas sekali menunjukkan bagaimana cinta itu. Bahwa cinta kepada Allah itu bergandengan dengan benci. Bergandengan dengan mencintai, membenci yang Allah benci, mencintai yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan bergandengan dengan mujahadah. Bergandengan dengan mujahadah. Bisa memahami bahwa cinta kepada sesuatu itu pasti melahirkan mujahadah. Semakin besar cintanya, semakin besar mujahadahnya. Bisa dipahami? Ini sesuatu umum saja. Kira-kira apa yang kita cintai sekarang? Kalau orang cinta ilmu, pasti mengerahkan mujahadahnya menuntut ilmu. Kalau orang cinta sama wanita, pasti habis-habisan itu dia kejar. Dia akan dekati terus. Dia kerahkan mujahadahnya. Mujahadah itu apa? Pengerahan kemampuan sampai batasnya. Terserah jalannya benar atau tidak. Terserah jalannya benar atau tidak. Itu alamat cinta itu. Alamat cinta. Siapa orang betul-betul luar biasa dalam berdagang, dalam berusaha, dalam ini. Pokoknya sampai kemana, ke pelosok gunung, masuk ke dalam gua, tidak peduli. Siapa tahu ada emas dalam gua? Karena cintanya menggerakkan dia. Jual hartanya, jual ininya, jual itu. Cinta itu yang menggerakkan. Semakin besar cinta, semakin. Kalau lemah juga. Palingan ya sekali-sekali. Lemah berarti. Ini terserah ya, benar tidaknya. Kita hanya memahamkan ini bahwa alamat cinta mujahadah. Hebat cinta, hebat mujahadah. Sekarang kalau benar cinta kepada Allah, benar mujahadah. Hebat cinta kepada Allah, hebat cinta kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu luar biasa. Kurang jelas ikhwah. Ayat ini luar biasa. Siapapun kalau mengukur ayat ini, dia akan melihat di mana dirinya. Dia tidak akan bisa pungkiri. Saya ternyata begini, saya ternyata begini.
Dia tidak akan bisa melihat diri. Langsung dia bisa lihat dirinya di mana dia. Di mana rendahnya, bukan di mana tingginya. Saya dan jamaah seluruhnya akan melihat di mana rendahnya kita. Mujahadah. Dan mujahadahnya, kalau cinta kepada Allah, fi sabilillah, harus di jalan Allah. Allah persyaratkan itu di jalan Allah. Dan sekali lagi tidak akan mungkin bisa di jalan Allah kecuali tanpa ilmu. Sangat mengerikan kalau orang kerahkan mujahadahnya terhadap sesuatu yang dianggap di jalan Allah, tapi ternyata jalan setan. Atau hanya jalannya pimpinan kelompok itu. Sebab hanya pikirannya dia. Belum pernah ada ulama yang mengeluarkan pikiran semacam itu. Belum pernah ada para sahabat yang mengeluarkan pikiran semacam itu. Membentuk semacam itu. Disinilah jamaah. Lihainya, para penyeru-penyeru kepada jalan selain jalan Allah itu. Mereka berada di luar garis fisabilillah. Keluar dari Quran dan Sunnah. Tetapi orang yang datang hanya sekedar semangat. Orang yang datang hanya sekedar baik sangka. Dia kan orang berilmu. Dia kan sudah pernah dari sana. Dia kan sudah pernah begini. Oh, kita baik sangka saja. Tidak lagi mau melihat mana keterangannya, mana Quran, mana hadisnya. Sebab harus diperjelas jalan Allah atau tidak. Baru di situ ada mujahadah. Orang-orang semacam ini sangat lihai. Sangat mengetahui kondisi orang. Dia tidak akan pernah mengajar orang itu dengan ilmu sampai sedetail-detailnya. Sebab kapan dia urai, maka akan terbongkar. Akan terbongkar itu. Paling yang disampaikan apa? Ilmu Quran dan Sunnah umum sekedar semangat. Yang tetap sejalan dengan garis program kita. Cara itu. Ada orang-orang yang kan ada ayatnya juga, ada ininya juga. Tapi coba diurai. Apakah betul-betul fisabilillah? Dan kelihayannya lebih mengerikan lagi. Kenapa? Dia akan mendatangkan hadis-hadis ini. Dia sudah arahkan dulu kepada jalan. Dia arahkan orang kepada jalan. Jalan ini bukan jalannya Allah. Tapi orang sudah berhasil diarahkan ke sini. Kemudian apa? Bagaimana dia dorong? Dia datangkan ayat-ayat semacam ini. Orang yang cinta kepada Allah mengerahkan mujahadahnya. Ini kan jalan Allah. Sudah. Keluar uangnya, keluar ininya. Ini Nabi SAW katakan, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Kama qala Nabi SAW, di antara yang paling saya takuti terhadap umatku adalah munafik yang sangat pintar lisannya. Pintar lisannya. Munafik itu pandai bicara, tapi ilmu tidak ada. Tidak ada landasan bicaranya. Semangat saja mendorong dia berbicara. Semua orang bisa seperti itu. Orang kafir banyak yang hebat retorikanya. Membuat orang terpukul, membuat orang menangis, tercengang. Terhantam, tidak bisa bergerak karena tersihir dengan ungkapan-ungkapannya. Benar sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Ini keterangan Rasulullah, di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Orang yang sudah terkena sihir seperti ini sulit disadarkan kecuali dengan kelembutan. Kecuali dengan hikmah. Dengan kelembutan. Dan dengan apa? Qaulan baligha. Perintah dari Allah dalam menyampaikan sesuatu. Qaulan baligha. Kalimat yang benar, yang betul-betul tembus. Tegas sampaikan. Dan kasar. Qaulan baligha. Dengan rahmat. Dengan nilai kasih. Sampaikan kalimat itu supaya betul-betul kena. Sebab kekuatan ilmu yang benar mampu menembus bagaimanapun kerasnya hati itu. Kalau di dalam hati memang masih ada penerimaan. Yang repot adalah kalau memang hati sudah menutup, tidak akan bisa. Kekuatan Al-Quran dalam menembus, itu sangat luar biasa. Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung. Lihat gunung, tingginya, besarnya. Itu pun kalau Allah katakan,
Ini bukan perandaian mustahil ya. Ini bukan perandaian mustahil ya. Ini perandaian kenyataan. Seperti inilah kekuatan Al-Quran. Kalau seandainya kami turunkan ke gunung, maka kamu akan lihat gunung itu roboh, tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan Al-Quran. Karena itu betul-betul keras hati yang sangat lembek. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, tetap tidak mau menerima. Yang dia terima siapa? Ketika pemimpinnya yang mengatakan. Firman Allah, ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW terpental. Kenapa? Penghambaan. Ini penghambaan juga. Nilai penghambaan terhadap yang diikuti. Yang sudah lewat itu pembahasannya. Nilai penghambaan terhadap yang diikuti. Lihat jamaah, bagaimana uraian penghambaan ubudiyah dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Sangat mendalam dan sangat luar biasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka betul-betul tidak takut cercaan orang yang mencerca. Sebab apa? Kecintaan kepada Allah melahirkan ketenangan. Ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hidup sesaat? Apa artinya kematian sesaat? Kalau akhirnya setelah itu kita berjumpa dengan siapa? Dengan dia yang paling kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti melahirkan. Begitu cinta itu tertanam, akan melahirkan kekuatan. Dia tidak akan takut cercaan orang yang mencerca. Dia tidak akan takut cercaan orang yang mencerca. Walaupun api sudah ada di depan mata. Dengar kisahnya, seorang pemuda yang disuruh belajar sihir. Seorang pemuda yang disuruh belajar sihir. Raja sudah, tukang sihirnya raja sudah tua. Dia cari pengganti. Akhirnya dicari pemuda ini berbakat ini. Suruh belajar sihir. Hanya perjalanan ke tukang sihir. Dia bertemu dengan rahib. Orang yang berilmu. Maka dia ajar juga. Dia tertarik. Dia belajar ilmu. Dan ilmu yang diajarkan rahib ini. Ilmu langsung. Ilmu apa? Ilmu dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin umat dari umat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Yang jelas ilmu tauhid, ilmu kebenaran, ilmu keimanan yang benar. Dia tertarik fitrahnya. Akhirnya apa? Tapi dia tetap belajar sihir juga. Walhasil akhirnya suatu hari diperhadapkan dengan apa? Masyarakat yang sementara lari ketakutan karena ada singa atau harimau yang mengamuk. Katanya hari ini saya buktikan siapa yang ilmunya paling benar. Maka dia ambil batu, dia katakan, ya Allah, keilmunya rahib itu yang benar. Akhirnya dia buktikan ternyata yang benar adalah ilmunya si rahib. Dia yakin. Dia laporkan ke rahib. Rahib mengatakan, ilmumu melampaui saya sudah. Kan dia mampu menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pendampingnya raja yang orang tua buta, yang orang sudah buta, itu mendengar juga keahlian si anak muda ini. Dia pun datang ke anak muda, katanya, sembuhkan saya dengar kamu bisa menyembuhkan. Katanya, tidak, yang menyembuhkan adalah Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berdoa kalau kamu beriman kepadanya. Dia beriman. Datang ke raja, sudah melihat. Siapa yang nganu kamu? Oh, yang nganu saya. Dia cerita bahwa ternyata pendampingnya sudah mengakui Tuhan. Kamu mengaku Tuhan selain saya? Marah raja. Akhirnya dipaksa siapa yang nganu? Dia beritahu anak muda dihantam. Siapa yang nganu? Akhirnya diberitahu si rahib dibunuh. Pendamping raja dibunuh. Anak muda juga mau dibunuh. Tetapi berbagai upaya untuk membunuh gagal terus. Pasukan besar, banyak, mengantarnya untuk dilempar naik ke atas gunung. Tidak berhasil membunuhnya. Dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasukan ini seluruhnya terjatuh ke gunung. Ke lautan, yang mengantar yang tenggelam. Terus tidak bisa, akhirnya kata pemuda ini, kalau kamu, dia kembali ke raja.
Kalau kamu membunuh saya, maka ikat saya. Kemudian panah saya, bidik saya dengan ucapan, tapi kumpul semua orang. Dengan ucapan, Bismillahi Rabbi hadal ghulam. Demi Allah, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Dia bidik. Dan semua orang sudah tahu bagaimana pemuda ini tidak bisa disembah. Tidak bisa dibunuh. Ketika si raja mengatakan dengan nama Allah, Tuhannya pemuda dia bidik, meninggal pemuda ini. Langsung semua orang yang berkumpul menyatakan keimanannya. Lihat keimanan yang baru. Raja marah, akhirnya dibuatkan apa? Galian. Ini di antara penafsiran. Qutil ashabul ukhdud, terbunuh. Para pemilik parik-parik itu, galian-galian. Ini diantaranya penafsirannya, walaupun banyak peristiwa yang menunjukkan perkara ini. Ini diantara peristiwa yang sahih. Digali-galian, lempar masuk. Yang tidak mau beriman, yang tidak mau kembali dilempar. Luar biasa banyaknya orang yang dilempar. Terakhir ada ibu. Anaknya mau dilempar masuk. Dia kasihan karena anaknya. Dia kasihan karena anaknya. Karena anaknya. Akhirnya apa? Masya Allah, mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala. Si anak menyeru, Ya ummah, isbiri, fa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sebab engkau berada di atas kebenaran. Coba lihat. Dia mampu menghadapi yang semacam itu. Wala yakhafuna lawmata laim. Itu apa itu? Itu kekuatan cinta itu. Yang mendalam sudah. Yang langsung dinampakkan. Ilmunya langsung dinampakkan di hadapan mata mereka. Bahwa ternyata Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah yang berhak dibesarkan, diagungkan, yang tiada tandingannya. Bukan raja, bukan siapapun juga. Mereka dapat ilmu itu, tertanam kuat. Langsung mereka nyatakan keimanan. Tidak peduli lagi api yang menghalang. Itu apa? Setelah melihat. Jadi dengan ilmu sesuatu itu tertanam. Tukang sihir Fir'aun. Ini tukang sihir kelas kasap ini. Sampai Allah mengatakan waja'u bisihrin adzim. Mereka datang membawa sihir yang amat besar. Bukan sihir kecil. Sihir yang amat besar untuk menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disuruh lemparkan sihir-sihirnya. Akhirnya apa? Terakhir Nabi Musa akhirnya lemparkan tongkat kayu, betul-betul kayu yang ditahu oleh tukang sihir. Jadi ular betul-betul ular. Sihir tidak bisa seperti itu. Kayu betul-betul kayu berubah bentuk jadi ular betul-betul ular. Sihir tidak bisa seperti itu. Ketika sihir melihat seperti itu, bahkan menghabiskan sihir mereka, langsung mereka yakin. Tukang sihir paling tahu, ini mukjizat ini, bukan sihir ini. Mereka punya ilmu betul, tertanam ilmunya. Langsung mereka nyatakan, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun ancam, mau dibunuh seketika, disalib. Dibunuh dalam keadaan tersalib, mereka siap menerimanya. Setelah apa? Kecintaan kepada Allah tertanam melalui ilmu. Dia melihat burhan dengan ilmu jamaah. Bukan dengan perasaan saja. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memberikan pintu kebaikan yang terbesar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah fafaqhu fid din, faham agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, caranya apa? Yufaqihu. Allah akan pahamkan dia fid din, tentang agama. Itu kunci kebaikan. Sebaliknya, siapa yang menjauh dari majelis ilmu, tidak mau belajar dan mendalami, maka dipastikan jalur kebaikan tertutup atau sedikit kepadanya, sesuai dengan bagaimana dia berpaling dari ilmu itu. Insyaallah taala sedikit sekian.